Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Dalam kesempatan pagi ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 4, subtema 3 dan 4. Yang pertama yaitu tentang menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kosakata adalah kata-kata yang memiliki makna. Penggunaan kosakata harus dilakukan secara tepat. Maksudnya, jadi untuk membuat suatu kalimat, kosakata harus diletakkan sesuai dengan kalimat tersebut. Contoh kosakata tentang kebersihan taman bermain yang pertama adalah taman. Taman artinya apa? Tempat bermain anak-anak. Yang kedua adalah bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Yang selanjutnya sejuk. Sejuk artinya terasa agak dingin dan segar, berarti udara. Yang selanjutnya adalah kata asri. Asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Jadi kalau di taman bermain itu pasti udaranya sangat sejuk, asri, bersih pastinya ya. Jadi kata-kata tersebut, kosakata tersebut masuk dalam atau terdapat dalam kebersihan taman bermain. Yang selanjutnya adalah kosakata juga terdapat dalam teks bacaan. Teks adalah rangkaian kalimat yang berisi gagasan. Guru ulang lagi, teks adalah rangkaian kalimat yang berisi gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan adalah inti pembahasan dalam teks. Jadi untuk memahami sebuah teks, perhatikan, untuk memahami sebuah teks yang diperlukan pertama kali adalah apa? Membaca dengan seksama. Kalau teks itu dibacakan secara lisan, maka yang harus diperhatikan anak-anak adalah apa? Mendengarkan dengan seksama, menyimak. Yang selanjutnya menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Setiap teks yang dibaca atau yang didengar memiliki informasi penting. Langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Ini perhatikan, yang pertama adalah bacalah atau dengarkanlah teks dengan seksama. Yang kedua, tandailah kata yang tidak dipahami artinya. Itu kalau membaca sebuah teks. Jadi, seumpamanya anak-anak membaca sebuah teks terus anak-anak ada satu kata yang tidak anak-anak mengerti, itu ditandai, nanti dicari di kamus atau bertanya kepada bapak ibu guru dan atau orang tua. Nah, sama dengan menyimak atau mendengarkan sebuah teks juga apa? Jadi anak-anak yang ada kata-kata yang tidak dimengerti, yaitu ditulis. Yang selanjutnya, carilah arti kata tersebut dengan bertanya kepada guru atau orang tua, atau bisa mencari di KBBI, yaitu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, setelah anak-anak menemukan arti dari kosakata yang tidak dipahami itu, selanjutnya adalah menulis informasi tersebut menggunakan bahasa sendiri. Jadi apa yang anak-anak dengar dari bapak ibu guru atau apa yang inti dari bacaan yang anak-anak baca itu nanti ditulis kembali dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Jadi tidak harus sesuai dengan bahasa di buku. Selain teks bacaan, teks juga bisa berupa dialog. Perhatikan, selain teks bacaan, teks juga bisa berupa teks dialog. Dialog berarti apa? Percakapan. Teks dialog adalah teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih tentang topik tertentu. Itu namanya dialog. Jadi membicarakan sesuatu sesuai dengan topik tertentu ataupun dengan tema tertentu.
Yang selanjutnya, memahami isi teks merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dalam suatu bacaan. Selanjutnya, kosakata yang tidak diketahui maknanya dapat dicari dalam apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang disingkat dengan KBBI. Yang selanjutnya, membuat laporan pengamatan. Ini sudah Bu Guru jelaskan di pembelajaran sebelumnya, bagaimana cara membuat laporan pengamatan, yaitu baik pengamatan secara mengamati gambar ataupun di lapangan. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cara membuat laporan pengamatan. Perhatikan contoh berikut. Nah, laporan pengamatan bermain bersama teman. Jadi di sini tentang sebuah gambar yang di situ terdapat anak-anak bermain bersama teman-teman. Yang pertama yang harus ditulis adalah apa? A. Pelapor. Pelapor artinya orang yang mengamati. Yaitu di sini Bu Guru kasih contoh namanya Anissa. Yang kedua, objek pengamatan. Objek pengamatan intinya memahami apa yang ada dalam gambar tersebut, yaitu anak-anak bermain bersama. Yang ketiga, waktu pengamatan. Kapan kalian mengamati gambar tersebut? Nah, di sini Bu Guru kasih contoh hari Senin tanggal 16 November 2020. Tempat pengamatan. Di mana anak-anak mengamati gambar tersebut? Ya, di Taman Anggrek. Yang selanjutnya, hasil pengamatannya. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Anak-anak sedang bermain di taman. Mereka saling rukun dan bersatu. Sikap kebersamaan harus ditanamkan sejak dini, mengutamakan kerukunan akan menjauhkan dari perkelahian. Jadi, cara membuat laporan pengamatan contohnya seperti ini. Anak-anak bisa memahami sendiri atau anak-anak bisa belajar di buku pelajarannya. Mungkin ini yang dapat Bu Guru sampaikan tentang pelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Jika anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa mempelajari di buku pelajaran ataupun anak-anak bisa mengulang kembali video yang Bu Guru sampaikan ini. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.